Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran perencanaan instalasi sistem audio video atau disebut PISAV ya. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu mikrofon. Jadi nanti mikrofon itu apa, kemudian cara kerjanya bagaimana, kita akan jabarkan bersama-sama ya. Langsung saja untuk mempersingkat video. Yang pertama kita akan berkenalan langsung dengan mikrofon ya. Dalam bayangan kalian pasti sudah terlihatan lah mikrofon itu kayak apa gitu. Kalian pasti sudah pernah lihat atau memegang gitu ya, bahkan mungkin mengoperasikan. Jadi sebenarnya mikrofon itu apa sih? Jadi mikrofon itu adalah sebuah device atau alat yang mengubah energi bunyi atau energi akustik ya ke dalam energi listrik. Nah, dengan demikian bisa dikatakan bahwa mikrofon itu sebagai penerima bunyi. Nah, sedangkan kalau loudspeaker itu adalah sebagai pengubah dari energi listrik menjadi energi bunyi. Langsung saja, kemudian dalam mikrofon itu pasti ada spesifikasinya ya. Nah, salah satu spesifikasi atau karakteristik mikrofon itu yang pertama adalah kepekaan. Nah, bisa dibaca di slide. Jadi intinya kepekaan itu adalah kemampuan mikrofon untuk mengubah tekanan akustik menjadi tegangan listrik. Nah, kalau misal sensitivitasnya tinggi, maka sebuah mic itu tidak perlu penguat karena sudah sangat sensitif ya. Sedangkan dengan sensitivitas rendah, maka mic itu pasti harus menggunakan penguat gitu. Jadi intinya kepekaan adalah bagaimana kemampuan mic itu bisa menerima suara kita dan dirubah menjadi tegangan listrik. Kemudian spesifikasi dalam mic itu pasti ada yang namanya respon frekuensi. Nah, respon frekuensi itu adalah parameter yang menunjukkan bagaimana mikrofon menangani frekuensi yang berbeda dalam rentang frekuensi audio. Jadi bagaimana sebuah mic itu merespon frekuensi kita. Jadi di materi yang awal kalian sudah belajar ya bahwa frekuensi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah infrasonik. Jadi infrasonik itu adalah frekuensi yang di bawah 20 Hz. Sedangkan yang audiosonik atau yang biasa kita dengar itu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Sedangkan yang ultrasonik itu lebih dari 20.000 Hz. Nah, pada respon frekuensi ini, mikrofon gimana sih menangani frekuensi di audiosonik yang bisa kita dengar? Jadi antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, untuk suara manusia, respon frekuensi mikrofon itu ya hanya kisaran 100 hingga 3000 Hz ya. Nggak terlalu tinggi kecuali kita buta. Wah, itu udah beda ya, frekuensinya tinggi. Semakin tinggi hertznya atau frekuensi maka semakin melengking jelas. Namun kalau untuk aplikasi high definition atau HiFi itu respon frekuensi mikrofon harus mencakup jangkauan yang lebih luas, yaitu sesuai dengan batas audiosonik antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Nah, itu yang namanya respon frekuensi. Bagaimana mikrofon mengatasi frekuensi yang berbeda gitu. Kemudian ada ketergantungan arah. Dari judulnya sudah bisa kita pahami ya bahwa mic itu mempunyai kemampuan mengambil bunyi itu tidak semuanya bisa segala arah, tergantung mic-nya ya. Jadi sebuah mikrofon tidak dapat mengambil bunyi dari semua sisi sama kuat. Jadi tegangan keluaran bergantung arah di mana bunyi datang. Jadi mungkin ada mic yang bisa segala arah gitu ya. Tapi ada juga yang mic cuma bisa satu arah aja atau yang 2 arah. Nah, itu tergantung mikrofonnya. Nah, ini contohnya. Jadi ketergantungan arah pada mikrofon itu dibagi menjadi 3 pada umumnya. Yaitu yang pertama omnidirectional, kemudian unidirectional, dan bidirectional. Nah, ini bisa dilihat di gambarnya. Kalau omnidirectional ini kan lingkaran penuh. Jadi dia bisa menerima suara dari segala arah, mulai dari 0 derajat, 180 hingga ke 360 derajat. Jadi
semua arah bisa. Itu namanya omnidirectional ya. Kemudian yang kedua ini ada unidirectional, itu hanya mampu efektif di satu arah saja nih, yang paling tinggi di sini ya. Itu hanya bisa dalam satu arah aja. Kemudian kalau semakin ke samping semakin tidak maksimal gitu ya. Kalau di belakang sini persis malah tidak bisa. Itu jadi ketergantungan arahnya. Kalau ini mic yang disebut unidirectional. Kemudian ada bidirectional, dari kata bi itu dua ya. Bidirectional itu berarti dia bisa dua arah. Namun tetap saja kalau dari samping kanan kiri ya, ini dari grafiknya itu kurang maksimal. Jadi harus dua arah. Bukan harus dua arah, hanya bisa dua arah seperti itu. Itu maksudnya ketergantungan arah tadi. Nah, kemudian pada mikrofon juga ada spesifikasi, mungkin kalian nanti akan menemukan yang namanya impedansi ya. Impedansi itu adalah parameter yang menunjukkan seberapa banyak mikrofon menghambat aliran sinyal AC. Nah, umumnya impedansi itu kalau kalian belajar di fisika itu pasti dalam bentuk Z ya, Z, sedangkan lambangnya adalah ohm. Satuan impedansi adalah ohm. Kemudian mikrofon itu biasanya memiliki impedansi kurang dari 600 ohm, diklasifikasikan sebagai mikrofon impedansi rendah. Sedangkan dengan mikrofon yang memiliki impedansi antara 600 hingga 10.000 itu dikategorikan sebagai impedansi menengah. Nah, kalau di atas 10.000 jadi mikrofon impedansi tinggi. Nah, tadi sudah tahu ya spesifikasi atau karakteristik mikrofon. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam mikrofon. Intinya sih kalau mikrofon itu semuanya sama, hanya ada beberapa konstruksi yang berbeda. Apanya yang sama? Yaitu di membrannya. Jadi bagaimana mic bisa merubah suara atau akustik atau bunyi menjadi energi listrik itu karena suara kita menggetarkan membran. Nah, intinya di situ. Nah, ini contoh di mikrofon arang. Jika bunyi mengenai elektroda membran yang ini merah, maka serbuk arang akan dipadatkan dan direnggangkan seirama gelombang bunyi. Jadi kalau bunyi beng 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 gitu ya, ini nanti akan bergetar sesuai dengan suara kita tadi, maka serbuk arang juga akan dipadatkan dan direnggangkan seirama gelombang bunyi. Nah, dari pergerakan ini akan menghasilkan gelombang listrik yang ditangkap oleh elektroda dalam. Gitu ya. Sama seperti materi yang pertama kemarin yang kalian bikin mind mapnya ya, bahwa bunyi itu terbentuk akibat dari merenggangnya dan merapatnya udara sehingga terjadilah bunyi. Ini contoh mikrofon arang, langsung saja cepat ya. Kemudian ada mikrofon elektromagnetis. Jadi sama sebenarnya prinsipnya, menggunakan membran juga. Jadi ketika suara kita masuk, suara kita akan menggerakkan atau menggetarkan membran. Nah, bedanya kalau tadi kan serbuk arang ya, maka di sini membran itu akan mengubah celah udara yang ada di sini. Nah, bisa dibaca gelombang bunyi menggetarkan membran, maka celah udara antar membran dan kumparan berubah-ubah. Ini berubah-ubah celahnya dan mengakibatkan rapat medan berubah-ubah dan menginduksi tegangan bolak-balik dalam kumparan. Begitu. Oke, lanjut saja. Kemudian ada mikrofon dinamik. Mikrofon dinamik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mikrofon dinamik dengan kumparan. Sama juga, membran itu nanti membangkitkan induksi akibat getarannya. Kemudian gelombang bunyi nanti menggetarkan membran, maka kumparan pun akan ikut bergerak. Sama intinya, prinsipnya. Kemudian yang kedua ada mikrofon pita. Nah, bedanya kalau tadi menggunakan membran tipis, kalau ini menggunakan membran pita ya.
Jadi pita itu selain sebagai membran, itu juga sekaligus sebagai kumparan induksi. Ini. Jadi getaran gelombang bunyi, kita ngomong gitu ya, ini akan bergetar. Nah, getaran ini akan menghasilkan induksi di tegangan dalam, maka akan menghasilkan energi listrik seperti itu. Nah, kemudian ada macam-macam mikrofon lain yang ketiga. Yang selanjutnya itu ada mikrofon kristal, ada mikrofon kondenser, ada mikrofon elektret. Itu prinsipnya hampir sama, cuma dalam konstruksinya saja yang berbeda. Nah, ini akan menjadi tugas satu kalian, nanti akan saya tulis ulang di classroom juga. Silakan kalian buka buku gambar kalian lagi, kemudian bikin garis tepi 1 cm dan buat atau digambar konstruksi 3 mikrofon ini ya. Ada mikrofon kristal, kondenser, dan elektrik. Ya, lanjut ya. Nah, tadi kita sudah tahu bagaimana mikrofon bekerja ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang konektornya atau sambungannya. Jadi konektor dan sambungan mikrofon itu kebanyakan menggunakan konektor XLR mil ya. Ini XLR mil, kemudian ada 3 pin. Terus biasanya bawaan pabrik itu dilengkapi dengan kabel sepanjang 5 meteran lah ya. Nah, di sini nanti ada konektor TS atau tip sleeve ya. Tip itu apa, sleeve itu apa, itu nanti ya. Nah, biasanya ini disebut dengan jack mono ya, dengan diameter 6 mm. Nah, jack mono ini biasanya untuk penggunaan gitar atau alat musik yang lain ya, yang menggunakan sistem mono itu akan menggunakan tip sleeve. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan TRS atau tip ring sleeve ya. Dari di situ ada tip ring sleeve. Kalau tadi yang awal itu TS atau tip sleeve, yang kedua adalah TRS atau tip ring sleeve. Ini bedanya apa sih dengan yang TS, TRS itu bedanya apa? Nah, kita lihat di gambar ini, kalau yang kiri itu adalah TS ya, atau tip sleeve, itu kalian lebih mengenalnya kabel mono ya, kabel mono. Nah, kabel mono garisnya ada 1, kemudian yang kedua ini ada 2 garis, atau kalian seringnya menyebutnya stereo ya, jack stereo, meskipun tidak begitu salah ya, tapi bisa dikatakan stereo, tapi bisa juga dijadikan sebagai kabel mono tapi yang balance ya. Bedanya kalau yang mono ini unbalance karena ada 1, kemudian di sini ada 2, dia bisa jadi mono balance. Bedanya apa sih unbalance dan balance? Kalau unbalance itu nggak ada penghilang noise-nya ya. Jadi saya lanjut ke slide-nya. Di sini hanya ada 2, yaitu tip dan sleeve. Nah, tip ini berfungsi sebagai jalur audionya dikirim di sini. Kemudian ada sleeve itu ground ya, atau pengamannya saja, pengaman jalur. Nah, jadi audio yang masuk dari jack atau dari musik atau dari suara kalian itu nanti akan dikirimkan menggunakan kabel jack ini tadi. Ada tip di sini. Sleeve-nya untuk ground, untuk pengaman atau pengaman dari interferensi luar ya, dari gelombang radio, gelombang TV gitu. Nah, kemudian bedanya dengan yang TS atau kabel mono, ini TRS, bisa disebut sebagai kabel stereo, bisa juga disebut sebagai kabel mono tapi balance ya. Kalau yang stereo itu ada tip, ring, sleeve, beda ya. Kalau ini garisnya 1, ini garisnya 2. Bedanya kalau yang atas tip, yang di sini ring, yang di sini sleeve. Nah, kalau yang tadi ini untuk tip untuk jalur audio, di sini sama, tip untuk jalur audio, tapi biasanya untuk channel kiri atau speaker sebelah kiri, gitu ya biasanya. Sedangkan yang ring itu untuk channel yang sebelah kanan, sedangkan sleeve untuk ground sama. Nah, ini kabel TRS sebagai colokan atau konektor stereo. Nah, bagaimana kalau dijadikan sebagai
mono tapi yang balance ya. Sama, yang tip ini sebagai jalur audio utamanya, sedangkan ring di sini itu sebagai pembalik sinyal yang ada di tip ini. Jadi sinyalnya itu nanti akan dibalik. Nah, nanti setelah dibalik, ketika di ujung konektor ini, maka dia akan dibalik lagi, maka noise-noise atau gangguan suara dari luar itu akan hilang. Nah, penggunaannya di mana? Kalau kabel stereo atau monobalance ya, monobalance itu digunakan bila kita menggunakan mic dengan panjang kabel yang lebih dari 5 meter, misal 10 meter, nah itu sudah banyak gangguan-gangguan itu. Maka harus menggunakan kabel mono balance atau stereo ya kalau kalian sering tahunya itu. Kalau yang ini hanya tambahan saja TRRS sama seperti stereo, hanya saja di sini slave-nya untuk mikrofon begitu. Oke, jadi begitu mungkin kita berkenalan dengan mikrofon dan jack-nya ya. Jangan lupa tugasnya yang tadi yaitu membuat gambar di buku gambar, yaitu tentang konstruksi mikrofon kristal, mikrofon kondenser, dan mikrofon elektrik. Bagaimana konstruksinya nanti dalam video ini juga nanti di Google Classroom juga akan ada PDF tentang materi mikrofon ini. Jadi kalian tinggal lihat aja kemudian digambar begitu. Oke, di sini ada link YouTube, nanti kalian juga bisa lihat itu tentang penjelasan yang lebih jelas tentang perbedaan antara kabel mono dan stereo gitu, atau mono balance. Di sini mono unbalance, di sini mono balance gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.